Kemana sekarang, Mbak? Sedong, tapi sedong mana ya? Sedong lor kayaknya, atau sedong induk. Karena terlalu banyak sedong sih, keder. Kemarin udah sepedahan, sekarang sepedahan lagi. Kalau tiap hari bisa sepedahan, saya akan sepedahan. Tapi karena saya harus bekerja, ngurusin anak istri, jadi saya hanya punya waktu ya 2-3 hari lah seminggu. Jadi kita hari ini libur karena udah diganti kemarin dan saya tidak ikut. Tapi sudah ada janji dengan kepala desa, jadi harus ikut dan adanya tetap semangat. Jalannya nanjak turun, nanjak turun, nanjak turun. Wih. Ini kita akan goes pada rute yang menantang. Setelah kemarin sehari kita goes lagi, hari ini goes lagi lebih menantang, yaitu ke Sedong Lor. Medannya luar biasa. Oh, naik turun. Cocoknya sepeda apa, Bang? Cocoknya ya kalau saya tetap pakai MTB karena naik turun nih. Pokoknya saksikan terus asal goes Radar Cirebon. Subscribe. Sini ya? Iya, saya baru mencoba jalur tanjakan, ternyata melelahkan. Aduh guys. Oh, luar biasa. Nyampe mana ini, Pak? Hah? Nyampe mana ini? Nyampe Wanayasa, Pak. Top. Tanjakannya luar biasa. Ini 46, ini 50. Berjalan apa? Iya, jadi Makanya di 20 juta kan? semangat, semangat, semangat. Dalam rangka apa ini? Sedang mengadakan turnamen dari GRB Kuningan yang mengadakannya. Kita dari tim Perselo, Persatuan Sepak Bola Desa Sedong Lor, akan mengikuti turnamen di Bulak Pondok Desa Sedong Kidul yang mengadakannya itu tim GRB Kuningan. Masih kualifikasi atau? Ya, masih kualifikasi. Udah berapa kali main? Baru mau main. Pertama, Oh. sampai sore nanti. Lawan apa nih? Sekarang kita Perselo, lawannya Kuda Poni B. Oke, sukses ya. Ya, terima kasih. Potensi apa yang sedang dikembangkan, Pak? Ya kalau saat ini mah potensi wisata ada, cuman ya baru merintis lah gitu.
potensinya potensi wisata alam Setu Sedong ada di wilayah kami Sedonglor. Terus kedua, saya lagi mengembangkan potensi anak muda lah, khususnya di bidang olahraga pencaksilat itu, bukan pencaksilat ya, bela diri berarti ya. Dari Pagar Nusa tuh di sini setiap minggu berlatih. Setiap hari Minggu, Pak? Iya. Itu udah ada atlet yang berkembang barangkali atau mencapai prestasi barangkali? Baru semi ya, mengikuti apa sih? Turnamen apa? Pertandingan di apa sih? Di Ambit pernah kemarin tuh hampir juara. Cuman belum juara. Itu asli putra daerah, Pak? Asli. Ada lagi olahraga bola, voli. Tadi sepak bola putri lagi mengikuti turnamen di tetangga Desa Sedong itu. Nah, itu terbentuk putri itu gimana, Pak? Ada inisiatif dari anak-anak putri atau Bapak sendiri yang menginisiatif? Terus terang aja ya, jadi itu inisiatif semua dari anak-anaknya. Jadi Pak, gimana kita kalau dibentuk tim putri, karena kami sudah ada dasar dari futsal, mengikuti beberapa kali latihan itu. Ya maka bagus kan, belum ada gitu. Untuk putranya ada, Pak? Untuk putranya ada. Alhamdulillah nanti sore final di Gor Kanci, Pak. Pak Bu, kalau untuk lapangannya sendiri gimana Pak Bu? Itu kan lapangannya katanya agak rusak. Iya itu Pak, kendalanya tuh kita tuh sekarang makanya kalau kita juga diundang, kita tawarin mainnya jangan di kita, ya itu lapangannya kurang bagus. Insya Allah tahun ini saya akan menyisikan anggarannya lah sedikit, tapi buat hanya meratakan saja, jadi itu kurang puas sebenarnya. Saya tuh ingin membangun stadion sebenarnya. Untuk wisata Sedong sendiri, Pak, itu yang coba ditawarkannya apa, Pak? Itu mau kita wisata alam, Pak. Ada kan di situ ada Setu Sedong. Kebetulan sebagian besar Setu Sedong itu tanahnya milik Sedonglor. Dari 65 hektar atau 70 hektar punya Sedonglor sekitar 40 hektaran, 45 hektar. Jadi kebanyakan wilayah kami ya, saya sebagai kepala desa ya ingin sekali memanfaatkan potensi yang ada, potensi alam itu supaya kita tuh dapat membangun buat wisata ya, nantinya kan buat pendapatan ke desa. Jadi kalau musim kemarau dari bulan 10 ke sana itu sudah surut airnya. Jadi saya mah sering sekali pertemuan terus Sedonglor bagaimana ditanya, saya mau mengajukannya air aja, sumber air aja. Kalau memungkinkan ngambil air dari mana, Pak? Dari Kuningan kayaknya tuh Pak, sumber air dari sini mah dari Kuningan. Ataupun ngebor itu bagaimana itu kalau ngebor? Bisa nggak? Artesis gitu ya? Iya, soalnya itu udah menjadi wisata alam, cuman sayang airnya surut. Jadi kalau musim kemarau ikut Iya, kering. ikut kering. Jadi wisata tak ada hujan. Ke pertanian juga terhambat, ya karena nggak bisa nanam yang ketiga. Jadi pantas kalau di sini ada rentan pangan. Ini kalau ajuan saya, kenapa ya suka bertanya ke pertanian aja, sektor pertanian. Ini mah info nggak resmi ya. Jadi sumbernya nggak resmi, cuman pernah ada yang mengatakan katanya Sedonglor mau udah maju, PAD-nya banyak. Jadi kenapa saya nggak tahun ini nggak dibagi? Katanya Sedonglor mau udah maju, katanya begitu. Itu padahal mah ya maju-maju iya sih, dibandingkan dengan desa yang lain mungkin paling lumayan lah gitu. Kan tetapi tentang sektor pertanian banyak yang masih belum terbiayai oleh baik dari PAD maupun dari dinas terkait pertanian misalnya. Masih banyak saluran air di persawahan saya, masih banyak. Ada yang mau disampaikan barangkali untuk pemerintah Sedonglor itu? Ya, untuk pemerintah mohon supaya apabila desa kami mengajukan proposal ataupun apapun untuk pembangunan di
terutama di sektor pertanian, itu mohon dibantu. Di sini gimana Bu untuk usaha menengahnya? Jenis apa aja yang dikembangkan di sini? Kebanyakan makanan, Pak. Makanan, Iya. Makanan siap saji atau makanan Iya, makanan siap saji ada. kayak warung makan gitu atau gimana Bu? Kalau warung makan belum ada, tapi kalau untuk catering itu udah ada. Oh, makanan-makanan kayak yang dikemas gitu? Iya. Oh, kayak itu produk khasnya sendiri apa Bu? Kalau iya ada rengginang ada. Kalau khas banget sih paling mirong tuh Mas, mirong. Mirong. Nah, Oh, itu terkenal itu. Ya. Sering yang sepedahan ke sini? Jajan di sini? Kalau jajan sih enggak. Oh, sering. Ada satu dua mah yang jajan. Oh, tapi kalau Banyak sih yang sepedaan mah. banyak. Sering mampir-mampir ke Sedong itu. Kalau ada yang mampir, ada yang enggak. Cuma lewat aja. Gimana Pak harapannya untuk pemerintah barangkali tentang keberadaan potensi wisata yang ada di Sedonglor ini Pak? Ya, terutama kalau potensi wisata di Sedonglor ini memang cukup menjanjikan sebenarnya. Hanya saat ini belum dioptimalkan. Artinya pendapatan ke desanya itu belum optimal karena wisata di Setu Sedung itu ya gratisan. Selama ini kami belum bisa menata wisata di situ. Sebenarnya banyak potensi kalau misalnya ada bantuan dari pemerintah untuk membuat Setu Sedung itu lebih indah, menjadi tempat wisata, bisa wisata air juga bisa wisata mancing dan lain sebagainya. Termasuk juga Sedonglor ini kan ada kali nih. Kali yang kali Cimanis cukup besar kalau buat arung jeram atau apa itu juga cukup bagus sebenarnya. Pernah dari pihak pemerintahan desa mengajukan? Kalau untuk kali Cimanis belum. Oh, Tapi kalau Setu Sedong sudah beberapa kali lah. Bahkan katanya sih memang tahun ini tuh ada reklamasi lah, jadi dikeruk kemudian tanahnya dibuat untuk wisata. Jadi orang masuk tuh bayar, selama ini kan enggak. Jadi pemasukan ke desanya sama sekali enggak ada ya Pak Uu. Semangat Rodi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya bersepeda. Cuaca mendung, udara sejuk, mantap. Ada yang dibantu nggak? Naikkannya Masih. Ajakannya ampun. Ada apa? Anjaknya sih. Oh, pergi gina. Semangat. Ayo Pak.
Nyampe di mana, Bang? Sampai Setu Sedong. Setu Sedong. Iya, luar biasa, nanjak terus. Ini kan bendungan sekunder kedua lah. Yang pertamanya Setu Kato. Pemirsa, kita sudah sampai ke Desa Sedonglor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Oh, tanjakannya luar biasa. Jadi wajar kalau saya sampai terengah-engah. Tapi setelah tanjakan itu kita ketemu pemandangan yang juga amazing. Lihat ada setunya, depan ada danau ya. Jadi adem lagi. Belum nanti tadi kita itu berhenti di kuliner terkenal ya, pusat kuliner terkenal namanya Kopi Gincu, perpaduan kopi dengan mangga gincu. Rasanya. Tapi kita belum ke situ. Mungkin next atau nanti ya. Saksikan terus radarcirebon.com. Foto misalnya apa buat apa sih gazebo gitu, buat istirahat lah. Nah, terus ya buat wisata aja, mungkin nanti bisa ini ya, bisa kopi goes, ada pemasukan dari sini tuh, ada tiket Sedonglor Pak. Melewati Sedong Kidul ya, Pak? Aranguni kalau Sedong Kidul ya, ngelewati Sedong Kidul. Makan kampung kayak yang di Brebes keluar exit tol Kak, Pejablan. ya itu, jadi karena ini ada musimnya, sekarang mau pas musim lagi banyak airnya, nanti musim ketiga di bulan 10 ke sana mah kering, jadi rumah apung ya kurang. Nah, yang sekarang yang lagi berjalan apa aja Pak di Sedong apa Setu ini Pak? Wisata apa aja Pak? Ya paling wisata musiman mancing. Mancing aja. Ya, cuman kan gratis itu, jadi nggak ada pemasukan ke desa mah nggak ada, baik ke Karanguni ataupun ke kita sendiri. Ya belum ada yang mengelola. Nah kalau aset itu punya siapa? Ya, Punya BBWS apa? kalau pengelola saya itu pengelola apa BPWS mungkin. Tapi kalau misalnya SDA lah gitu ya. Tapi kalau desa mengelola ini diperbolehkan. Ya, mungkin karena ini tanah. Oh ini tanah desanya Mas? Tapi kalau untuk pengunjung Pak ada aja di sini ya untuk berwisata barangkali. Itu setiap hari Minggu barangkali atau hari apa aja? Ya setiap hari juga ada, kalau yang hobi mancing mampir tiap hari, bahkan malam juga ada. Musim ini musim liburan atau apa ngabuburit nanti bulan puasa? Iya itu banyak sekali kalau pas puasa sih. Penuh lah. Ya Itu warga sekitar atau dari? kan dari luar. Kalau warga sininya malahan jarang. Udah bosen mungkin. Tingkat kesadaran masa pandemi ini di Desa Sedonglor. Alhamdulillah masyarakat sudah mulai disiplin tentang prokes yang ada. Kemudian kita bersinergi antara dari Polsek, dari Babin Kaptimas, Babinsa, dari Koramil, dari Satgas Covid tingkat desa yang dipimpin langsung oleh Bapak Pak Sufyan Suri di Desa Sedonglor. Ya, untuk kedepannya tetap laksanakan adaptasi kebiasaan baru untuk prokes ini Pak. Semoga tidak ada yang terpapar, apalagi sampai meninggal dunia karena penyakit Covid ini. Untuk perilaku, alhamdulillah untuk masyarakat Sedonglor pada situasi adaptasi kehidupan baru ini, senantiasa masyarakat sudah memahami tentang protokol kesehatan. Kami senantiasa Satuan Tugas PPKM Mikro tingkat desa yang diketuai oleh Pak Bu senantiasa intens mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Nah, kebetulan di tempat kita ada kawasan wisata, kami pun intens setiap hari itu koordinasi dengan Pak Bu, dengan Pak Bintang Kaptimas, senantiasa mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan.
ada harus dipakai supaya